Bapak Dr. Jarwoko MPD yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Anita Nurhasana SPD, Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara 2020, dan Bapak Muhammad Rizal SPD, Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah 2021, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Anita Nurhasana SPD yang akan menyajikan materi pada hari ini. Dengan ini saya persilakan kepada Ibu Anita. Silakan, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi nih dengan saya, Anita Nurhasana, selaku Duta Rumah Belajar tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa berkumpul kembali di Enggang Benuanta edisi 40. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Jarwoko MPD, selaku Kepala LPMB Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih kami aturkan semua fasilitas yang diberikan, dan juga Bapak Ibu sekalian ada sanggar DRB, SRB ataupun sanggar Enggang Benuanta di LPMB. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengambil sumber belajar dari sana langsung bisa menemui ya petugas ada di sana. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan masuk materi langsung ya tentang optimalisasi spreadsheet. Nah, ada apa sih sebenarnya di spreadsheet itu? Spreadsheet biasa gitu ya. Nah, kali ini kita buat luar biasa. Nah, yang biasanya kita bisa membuatnya itu buat hanya untuk sheet nilai ya. Biasanya sih nanti akan dijelasin lebih lanjut. Saya lebih lanjut oleh Pak Rizal, di mana beliau adalah rangkaian ya dari nanti saya jelasin tentang sheet, nanti beliau akan melanjutkan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, Google Sheet ini merupakan aplikasi pembuat lembar lajur ya, namanya spreadsheet ya pastinya. Dari Google yang menampilkan data dalam kolom dan lajur. Nah, kita dapat membuat, mengedit, membagi, dan berkolaborasi melengkapi Google Spreadsheet bersama temannya secara online. Ya, dan aksesnya di komputer manapun dan dengan bantuan internet pastinya. Nah, gimana bisa offline? Nggak bisa, kita online dulu baru nanti di offline kan gitu. Ada mode offline-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keuntungan atau yang bisa kita dapatkan dari Google Sheet atau spreadsheet ini terutama di akun Belajar ID-nya. Jadi, saya harap sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini nggak sih udah aktivasi belum ini akun Belajar ID-nya? Silahkan di chat siapa yang belum aktivasi. Ayo, kenapa belum aktivasi? Oke, sudah dong. Terima kasih. Ibu, kedatangan tamu kita dari Papua. Ibu Novita, terima kasih. Oke, sudah. Saya yakin sudah ya. Luar biasa memang. Bapak Ibu sekalian, di Google di Belajar ID ini banyak sekali keuntungannya ya, terutama di fitur satu ini, Google Sheet. Baik, kita bisa kolaborasi dengan waktu yang real pastinya ya. Kita juga bisa mengakses multi gawai. Oke, multi gawai maksudnya kita bisa buka di handphone 1, handphone 2 ya. Boleh di laptop, boleh. Jadi konektivitas dengan Google File lainnya juga bisa, terus kerja online dan offline, terus tersimpan otomatis dan sinkronisasi. Nah, penggunaan Google Sheet ini Bapak Ibu sekalian untuk guru terutama ya, ada 3 sebenarnya untuk administrasi, pembelajaran, dan proyek. Nah, kita akan fokus di administrasi dan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di administrasi misalnya di silabus, program tahunan, daftar nilai, ya nggak sih? Nah, terus di pembelajaran itu seperti ya rekap nilai tadi, catatan tautan dan referensi macam-macam dari Bapak Ibu yang itu Bapak Ibu ingin tautkan itu bisa tercatat secara detail di sheet itu. Oke. Oh ya, tidak masalah. Untuk anak-anak yang belum dapat akun Belajar ID,
kita aktivasi yang muncul aja ya dari operator Dapodiknya. Itu saja yang kita aktivasi. Oke Pak Bahtiar, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Ada nggak nih yang belum? Semoga semua sudah ya. Mana nih semangatnya siang ini? Tunjukkan emoticon semangatnya. Kita akan bertemu sampai 4:30 loh, harus semangat. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk pembelajaran pastinya ada rekap nilai, ya nggak sih, catatan anekdot siswa ya selama pembelajaran, dan juga progres siswa saat pembelajaran. Oke, baik. Langsung saja, saat ini kita akan lebih banyak praktik ya Bapak Ibu hari ini. Oke, langsung saya izin share screen. Oke. Di mana sih sheet itu, spreadsheet itu di mana? Pastinya ada di Google Apps ya. Di Google Apps inilah spreadsheet itu berada. Oke, di sheet ini kita akan mengoptimalkan, menguak ya, ada beberapa rahasia di sana, tapi nanti kita lebih jelasnya lagi ada sama Pak Rizal, kita nanti saksikan. Oke, yang ini Bapak Ibu sekalian, gimana sih cara ngebuat spreadsheet? Pastinya semua udah tahu banget lah. Ya, sudah semua menggunakannya dari Google Form, di juga dibuat jawaban ya spreadsheet-nya, muncullah spreadsheet seperti ini. Nah, ada banyak kita ingin membuat fitur-fitur ini lebih menarik gitu ya, sehingga bisa kita buat untuk administrasi kelas dan juga administrasi pembelajaran kita ya, administrasi seperti silabus, protap, prosem, KKM, itu semua kita bisa kita kerjakan di spreadsheet ini. Oke, selanjutnya yang pertama kita kasih nama dulu nih Bapak Ibu. Promes misalnya ya. Promes atau program semester ya, program semester. Oke, di sini adalah kita beri nama program semester. Nah, kita ingin mengedit, kita punya rombel, ya, misalnya saya di kelas 4 ya, misalnya saya di kelas 1 atau kelas 4 atau kelas 6, oke, itu kita bisa membuat program semester bersama-sama dengan teman-teman kita di dalam satu rombel itu. Nah, disinilah, tapi kita punya bukan dalam bentuk spreadsheet nih. Gimana dong caranya agar yang sudah terlanjur kita buat file yang tadinya tidak di spreadsheet bisa menjadi di spreadsheet. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah membuka spreadsheet-nya. Nah, ini ada fitur file ya. Fitur file ini ada baru, pastinya udah tahu baru itu apa, buka. Nah, dan lain-lain seterusnya ini. Nah, di sini kita akan fokus di impor Bapak Ibu. Nah, disinilah kita bisa membuat file yang awalnya bukan spreadsheet, kita bisa buat seperti di spreadsheet ya. Dan itu bisa kita edit bersama-sama teman-teman. Oke, kita impor saja. Klik impor dari upload ya Bapak Ibu ya. Lalu klik upload gitu. Jangan di drive saya, jangan di sini. Karena saya tahu pastinya Bapak Ibu punya file tidak berupa spreadsheet. Ya nggak sih? Di rumah yang udah jadi nih, program semesternya udah jadi kita. Terus ada KKM-nya juga. Nah, KKM ini kan harus kita tentukan bersama ya. Nah, sedangkan kita mungkin pandemi nih, kadang-kadang teman-teman ada di berjarak ya, ada di kelas, ada di mana. Nah, kita bisa kerja bareng nih Bapak Ibu dengan menggunakan spreadsheet ini ya. Nah, tapi kita harus impor dulu. Yang tadi file yang bukan spreadsheet, kita impor ke spreadsheet. Oke, pilih file dari perangkat Anda. Lalu kita cari file kita di mana nih. Nah, kebetulan saya udah siapin tadi. Di sini letaknya promes kita. Oke, kita langsung klik aja promes kita. Oke, langsung mengupload. Oke, nah boleh dibuat sheet baru atau sisipkan sheet baru, itu boleh ya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Yang pertama kan promes nih, biarkan dia di sheet baru. Oke, langsung dia akan mengimpor data. Oke Bapak Ibu, nah akan muncul langsung seperti ini. Ya enggak sih, tadinya bukan sheet, sekarang menjadi sheet gitu. Nah,
gimana caranya biar teman-teman yang ada di atas dan kita di lantai 1, kita ada di lantai 2, ada di lantai 3, kita sedang ingin merundingkan ya program semester kita nih bersama-sama. Atau KKM-nya juga boleh ya. Jadi silahkan dibagikan saja ini, klik bagikan. Klik bagikan dan tambahkan para kolaboratornya dengan akunnya atau emailnya. Atau silahkan ini jangan dibatasi, dibuka saja. Ya, dibuka saja untuk semua teman-teman yang kita kasih link. Dan mereka dikasih akses, yaitu siapa saja yang memiliki dan dikasih akses sebagai editor. Di sini ya, sebagai editor. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba sekarang saya chat ya, saya kirim di chat, silahkan kita sama-sama ngedit nih. Kita sama-sama ngedit nih, mau tahu tulisannya Bapak Ibu deh, gimana nih, kurang apa gitu ya. Nah, gimana caranya biar saya bisa berkomentar, Bu Anita? Oke, komentarnya ada di sini. Nah, sisipkan komentar atau di file sisipkan. Ya, di menu sisipkan. Ya, ada menu komentar di sini. Di mana ingin dikomentarin, boleh. Misalnya ini, wah saya bulan 4 kayaknya tidak sesuai deh seperti ini ya. Oke, kita coba sisipkan di sini atau ada di sini. Langsung kita komentari. Nah, Wanda, tidak di sini kayaknya, gitu ya misalnya. Pas aku ganti ya, misalnya gitu. Nah, oke, langsung klik komentar. Nah, nanti kita akan sama-sama ngebaca nih komentarnya. Nah, semua teman-teman udah gabung nih ya. Udah banyak yang gabung. Silakan ketik-ketik di sini bekerja bersama. Ceritanya seperti itu. Nah, gimana sih? Kita udah jadi nih ya. Jadi udah difikskan. Oke. Itu tadi adalah fitur untuk mengimport dan juga bagaimana komentarnya. Nah, oke, baik. Kok bisa ada berwarna-warni seperti ini? Ya, biasa ya, seperti fitur-fitur lainnya. Seperti ini, ada fitur ini dan dikasih warna. Nah, bisa langsung menjadi warna. Itu contohnya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita ingin ngebuat daftar nilai nih. Oke, oh iya Pak Ngadiono. Oh, sudah sesuai. Oh, baiklah. Nanti saya balas lagi nih Pak Ngadiono dibahas. Oh, oke lah kalau begitu, kalau sudah sesuai ya. Dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya kita coba ulik lagi nih. Kita ulik lagi ini tentang pewarnaannya, tentang ininya ya, sisipkan komentarnya, fitur-fitur sisipkan dan juga file. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membuat gimana sih caranya ngebuat nilai kita secara otomatis, secara anak-anak nih cepet banget gitu kita mau input nilainya anak-anak secara cepet gitu ya, gimana sih gitu. Nah, selain kita buat daftar nilai jadinya ya, kita mau buat daftar nilai. Oke, kita akan buka sheet baru. Nah, oke, silakan Bapak Ibu bermain-main di ini. Oke, kita akan buka sheet baru. Oke, sheet barunya lewat Drive ya, boleh lewat Drive atau lewat Google Apps seperti ini. Oke, boleh, bebas Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan ngebuat daftar nilai nih Bapak Ibu. Daftar nilai yang sudah ada, yang pernah saya buat adalah yang biasa saja sih, seperti ini. Oke, yang seperti ini. Oh, Bu Anita, kenapa tidak file baru aja? Boleh. Bapak Ibu sekalian, kita juga punya, kita bisa langsung juga dengan file baru seperti ini. Ini boleh banget Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan klik file baru spreadsheet. Nah, ini akan ada fitur baru. Nah, ini contoh saya sudah buat rekap di sini ya. Nah, gimana nih, saya ingin membuat rekap lagi yang lebih keren lah ya, gitu, yang lebih spesifik sehingga anak-anak bisa melihat diagramnya kayak apa dan juga ada spesifiknya. Saya sudah selesaikan tugas ini, saya sudah selesaikan tugas ini, tercentang-centang gitu ya. Nah, coba kita buat lagi Bapak Ibu sekalian spreadsheet. Oke, saya 10 menit lagi.
9 menit lagi, insya Allah udah cukup. Baik, ini kita cobakan membuat tugas siswa ya, namanya daftar nilai. Nama, terus nomor, tugas 1, oke. Tugas 2, kenapa saya jeda, nanti kita lihat ya. Tugas 3, oke. Sekarang kita coba kasih nama dulu. Tadi saya udah punya sheet yang isinya nama-nama, oke. Yang isinya rekapitulasi tadi, oke. Nah, nama-nama inilah sudah saya masukin. Ada 5 siswa deh. 5 siswa cukup ya. Copy, Ctrl C, dan kita Ctrl V, langsung pastekan di sini. Nah, oke, sudah. Kita coba lihat dulu. Kita tata dulu Bapak Ibu. Nah, ini juga kita tata terlebih dahulu. Kita tata otomatis langsung barengan boleh. Ya, langsung otomatis bisa. Satu-satu begini juga bisa. Jadi kreasinya Bapak Ibu aja. Oke, ini di sini kita buat penilaian. Nah, ini nanti ada sambungannya tadi optimalkan lagi oleh yang kedua. Nah, ini untuk bikin tengah gimana nih wanita? Oh, di sini ya Bapak ya, untuk tengah. Ini untuk tengah ya, ini untuk tengah. Ini untuk tengahnya. Oke. Tengahnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kita coba nilai siswanya. Nilai siswa kita tadi udah dapat nih ya, nilainya tugas 1 misalnya. Tugas 1. Ya, ini jangan lupa dikasih nama dulu. Daftar nilai. Oke, dikasih nama. Dikasih paste. Oke. Kita lihat lagi. Tugas 2. Ctrl C. Oke. Tugas 3. Itu tadi saya buat contoh aja ya, retak nilai tadi. Oke, boleh dengan garis, boleh dengan garis. Di dalamnya semua boleh dengan cara disisipkan fitur garis semua atau langsung di fitur yang di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tempatnya untuk sepenuhnya seperti ini boleh. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau kita mau angka. Nah, ini kalau kita mau angka. Oke, kalau kita izin, sorry ini kita ini dulu saya insert dulu biar ada pilihan buat Bapak Ibu sekalian. Kalau angka sih kita tinggal masukin angka aja, gampang aja ya. Kalau yang ini nih lagi gitu ya, kita buat bahwa anak ini sudah mengerjakan tugas 1, anak ini belum mengerjakan tugas 1. Gimana tuh? Oke, kita coba sisipkan, lalu kita pilih kotak centang Bapak Ibu. Nah, kita pilih kotak centang. Nah, ada kotak centangnya nih. Oke, kita buat kotak centang semuanya, kita isi ya, kita isi kotak centang semua. Nah, ini ada yang ngerjakan, kita anggap coba ini ada yang nggak ngerjakan gitu ya, jadi tidak perlu dicentang. Oke, ini kita sisipkan lagi kotak centang. Nah, ini untuk centang-centang Bapak Ibu. Kalau ingin centang langsung klik begini saja. Kalau tidak ingin centang tidak usah begini ya. Jadi ini untuk kita berkolaborasi misalnya nih menilai salah satu siswa dengan guru bidang studi ya, guru kelas dan guru bidang studi biasanya ingin merundingkan ya, berunding atau merapatkan siswa ini layak atau siswa ini mengerjakan tugasnya atau tidak. Agama kemarin ini mengumpulkan tugas atau tidak? Oh tidak, gitu ya. Jadi ngobrolnya ada di chat ini ya, di chat ini, di komentar ini. Bagaimana dengan Mirza atau yang lainnya yang ABCD itu apakah mengerjakan tugas? Oh tidak, jadi tidak usah dicentang. Oke, dihilangkan saja seperti ini. Tugas 2 tidak mengumpulkan.
43. Nah, caranya Bapak Ibu tidak harus sisipkan centrang terus nih. Ini bisa disorot ke bawah begini ya. Bisa jadi centrang semua gitu. Oke. Bisa jadi centrang seluruh siswa. Ini juga bisa jadi sisipkan ya, sisipkan kontak centrang. Oke. Oke. Nah, ini nah, nilai yang di sini nih boleh Bapak Ibu ya, ini tugas 1 boleh sebentar. Nah, di sini kita pakai yang namanya boleh kita coba nilai dengan if ini ya Bapak Ibu ya, if terus tanda kurung nilainya Bapak Ibu, nilai yang mana yang di ini anak ini ini ya, misalnya ini ya centrang. Kalau centrang berarti dia sama dengan berarti dia true ya. Nah, sebentar, saya akan membuat ini dulu, membuat sebentar, ini saya hapus dulu ini tadi buat contoh Bapak Ibu. Ini langsung aja begini boleh kita buat centrangnya itu di sini aja. Oke. Sisipkan kotak centrangnya di sini. Oke. Nah. Ini untuk kita mau buat ininya sebentar. Oke, oke. Sudah. Nah, kemudian kita nih misalnya lagi pengen nah, ini ngerjakan atau tidak nih? Ini dia ngerjakan misalnya ya. Ini ngerjakan. Ini ngerjakan tidak. Ngerjakan tidak. Nah, oke. Nah, di sini kita coba mau menilai mereka dengan rumusan efek umum. Nah, kita lihat kalau nilainya 1 kasih 1 Bapak Ibu, kalau dia ngerjakan. Nah, kalau ini dia benar, true ya, true 1 dan 0. Jika dia itu tuh sebentar. Sorry. Saya salah. Error kesalahan. Nah, nanti kita coba baikin sama dengan if. Oke, ulang. Oke, dengan cara sama dengan jarum 1. Sih bisa ya? Atau saya salah coding kali ya, Pak? Bisa. Oke. Oh my god, bentar saja dulu. Ya, saya harus catatan nih, Pak. Oke. Ini untuk siswa yang ada nilainya tadi Bapak Ibu rupanya ya. Kalau kita ada nilainya, baru dia bisa kalau dia tadi ini nilainya itu 1 atau nilainya kita dapat tadi 80 ya, 80. Jadi deh. Ya. Tapi tadi saya coba bisa sih Bapak Ibu ya. Kayaknya ada error lagi nih Pak Nizam. Suka-suka ini ya. Nanti kita kasih formulanya aja ya Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu bisa langsung gitu buat. Oke. Bisa langsung buat sehingga tidak perlu bingung-bingung. Mungkin Mbak Anita suaranya dikencengin sedikit lagi. Oh iya, kurang kenceng ya? Oke. Ada yang tangkapannya putus-putus, di tangkapan saya tidak terlalu nyaring seperti yang awal. Tes 1, 2, saya sudah cek jaringan, Mbak. Oke, cocok. Mantap. Oke, saya pakai jaringan sendiri. Siap, keren. Ya, lanjut. Sorry. Oke, baik Bapak Ibu. Kita bisa misalnya nih, kalau dia ini kita cek true and false ya. Oke. Bismillah, semoga ini berhasil. Saya suka nggak berhasil gitu ya kalau eksperimen di sini ya. Kecuali pakai video tutorial. Terus kemudian kita cobakan sama dengan. Oke, sama dengan ini kalau true. Oke, sama dengan true. Oke, sebentar. Sama dengan ini kalau benar nilainya 1. Oke. True. Oke. Nilainya 1. Kalau salah nilainya 0. Bismillah. Oh, kenapa masih error? Apakah salah apa ini ya? Nah, ini sebenarnya sih begini aja sih udah bener sih Bapak Ibu ya. Udah bisa. Saya kemarin nih bisa. Kenapa tak bisa? Ah, masih error juga. Nanti ini PR saya ya Bapak Ibu. Kita cobakan lain waktu gitu. Kita cobakan. Saya kemarin ini kok bisa ya sebentar. Kok penasaran jadinya. Sama dengan true kalau betul. Ini saya langsung tutup. Bisa kemarin. Oke, jadi PR saya. Nanti kita akan coba lagi. Saya sering gini ya, sering error, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak gitu. Terkadang kita nih, coba deh saya coba. Oke, pakai ini. Kalau di 1, oke. Nah, Bapak Ibu udah benar nih, dapat deh. Kalau dia benar 1 ya, kalau dia salah itu 0 gini. Oke, karena dia benar, nah udah benar. Jadi Bapak Ibu, kalau dia nilainya 1, coba kita sorot ke bawah. Nah, otomatis ya, kalau dia ngerjakan nilai tugas, dia mendapatkan nilai 1 misalnya. Kalaupun ada nilainya berapa, terserah Bapak Ibu. Misalnya nilainya 10, jika anak ini ngerjakan, boleh kasih 10. Jika tidak, maka 0. Nah, seperti ini. Oke, berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh kita copy, kita buat lagi di sebelahnya. Kita buat lagi di sebelahnya, tetapi pastinya pakai ini. Oke, udah bener deh gitu. Oke, udah nilainya 10 misalnya. Kita sorot aja. Yang nggak ngerjakan itu berarti 0. Oke, ini dari sini. Oke, dari sini waktu saya sampai lewat 5 menit nih waktunya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dari sini kita coba lagi nih. Fitur 1 lagi Bapak Ibu yaitu fitur diagram. Oke, dari sini Bapak Ibu dari nama ini kita sorot ya, kita blok. Kemudian ini total, ada total nilainya nih Bapak Ibu. Ada total nilai. Oke, dan seterusnya. Sorot ke bawah. Ini masing-masing nilainya seperti ini. Cobakan satu fitur lagi agar Bapak Ibu lebih mengoptimalkannya, membuat sheet yang lebih kecil.
Nah, di sini kita buat sisipkan yaitu diagram. Nah, di diagram ini Bapak Ibu bebas memilih ya mau model seperti apa model diagramnya. Misalnya si Mirza, wah Mirza nilainya tinggi. Kita lihat nih diagramnya. Oh iya, bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu. Di diagram ini bentuknya macam-macam. Suara saya udah jelas ya? Bentuknya ini macam-macam, jadi silahkan Bapak Ibu memilih diagram seperti apa aja boleh. Oke. Nah, oke, ini dulu dari saya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Rizal. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga berhasil menuliskan ini tadi. Kita buat kotak centang dan menilainya ke sini ya, oke? Jangan sampai salah koma deh dari kayak saya tadi ya. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk tambahan juga sebagaimana mengoptimalkan Google Sheet-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya. Oke, Ibu. Oke. Oh, tidak pakai rumus banyak. Hanya if aja gitu. Oke, baik. Nanti materinya akan kita share. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemateri berikutnya. Ibu Diana sepertinya sedang jaringan ya, tidak bisa. Saya langsung saja meminta Bapak Ibu untuk menyimak bersama materi dari Bapak Rizal. Silakan Pak Rizal. Halo Bu, cek mic. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke. Ya, lagi kurang sehat ini, aduh. Iya, semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya, kebetulan di Wita sekarang ini udah pukul 15:08. Ini udah waktu sore. Halo Bapak Ibu, mohon izin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Nurhasana dengan tim yang sudah menyediakan saya kesempatan yang ketiga kalinya untuk berbagi kepada guru-guru yang ada di webinar Enggang Benuanta yang saat ini sekarang udah edisi 40 ya Bun. Ya, luar biasa. Ya betul. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Kalimantan Utara yang sempat hadir dan memberikan motivasi kepada kita semua sebagai pendidik. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, sahabat rumah belajar Kalimantan Utara ataupun yang sempat hadir dari provinsi lain. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar Enggang Benuanta. Izinkan saya di sini berbagi terkait dengan direct atau integrasi antara Google Form, Google Sheet, dan Google Site ya. Mohon maaf Bu Anita, saya pindahnya ke Google Site lagi ya. Karena ini yang menurut saya yang paling mudah untuk dimengerti dengan waktu yang kurang lebih 1,5 jam ini. Bapak Ibu, salah satu praktik baik saya terkait dengan Google Form, Google Sheet, dan Google Site ini adalah bagaimana menyusun soal ujian sekolah Bapak Ibu. Ini kebetulan kan saat ini kan kita sedang akan disambut dengan salah satu momen tahunan yaitu ujian sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana membuat integrasi ujian sekolah antara Google Form, Google Sheet, dan nanti akan dipublish ke Google Site. Nah, seperti ini untuk Bapak Ibu ya. Ini adalah soal ujian saya yang tahun lalu. Ini soal-soalnya. Kemudian ini adalah rekapannya Bapak Ibu ya. Layar saya nampak Bu? Muncul? Jelas. Ini rekapannya semua mata pelajaran Bapak Ibu ya. Yang saya susun menggunakan Google Form, Google Sheet, dan saya publish ke Google Site. Ini yang akan kita lihat atau kita nobar ya. Biasanya kalau peserta didik lagi ujian, kita biasanya suka nobar sambil nunggu nilainya. Nah, nobarnya di Google Site ini. Ya, seperti ini ya tampilannya. Ini bukan versi ya Bapak. Ini jaringan saya agak kurang stabil. Oke, tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilannya.
Ini udah selesai ya, udah ini karena ini soal tahun lalu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, gimana cara mengintegrasikan antara Google Form ke Google Sheet kemudian publish menggunakan Google Site? Nah, sini saya akan berbagi tips dan triknya. Mohon diperhatikan dengan seksama ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu, untuk fitur-fitur seperti ini sebenarnya sudah ada di Google Classroom ya. Untuk Google Classroom yang diakses menggunakan akun belajar ID itu sebenarnya udah bisa untuk ekspor nilai otomatis Bapak Ibu. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah peserta didik itu wajib login menggunakan akun belajar ID. Kemudian dibatasi 1 kali penggunaan, 1 kali pengisian linknya, formnya. Nah ini menurut kebetulan saya kemarin tim IT untuk persiapan ujian sekolah. Ini dilema buat kami Bapak Ibu, karena di sekolah kami itu perangkat masih sedikit. Kemudian akun belajar ID seluruh siswa kelas 9 pada waktu itu belum punya. Ada beberapa yang belum punya Bapak Ibu, belum semua punya maksud saya. Nah, saya mencoba mencari alternatif dengan menggunakan integrasi antara Google Form, Sheet, dan Google Site untuk membuat ujian sekolah online. Nah, walaupun perangkat saya hanya 15 pada waktu itu, namun peserta didik bisa saling gantian, bisa menggunakan 1 akun belajar ID. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu, cukup menggunakan 1 akun belajar ID untuk semua perangkat. Dan nilainya juga terekap otomatis, mirip-mirip di Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, ini kelebihan yang menurut saya yang saya dapatkan dengan menggunakan integrasi 3 platform Google ini. Dan apa ya, ini tidak terlalu susah Bapak Ibu, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Oke, kita akan mulai ya. Pertama pastinya kita masuk di Google Drive ya Bapak Ibu. Kita buat dulu Google Drive. Nah, di sini tujuannya untuk pembuatan Google Drive agar folder atau file-file kita nantinya dikumpul di sini sehingga kita tidak sulit untuk mencarinya nanti. Nah, yang pertama kita buat pastinya kita membuat soalnya dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama kita buat adalah soal. Nah, ini ya. Kebetulan saya sudah buat foldernya, latihan direct Enggang Benuanta. Saya buat Google Form dulu. Nah, ini ya. Saya buat Google Form dulu, saya klik baru, kemudian Google Formulir. Ini ya. Oke. Kita buat soalnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita beri nama filenya misalkan matematika. Oke. Matematika ya. Ini nanti bentuknya saya akan buat seperti ujian sekolah berstandar komputer Bapak Ibu ya, USBK, berbasis komputer. Nah, nanti akan ada pengaturan-pengaturan tertentu. Nah, di sini matematika ini jadi ganti Bapak Ibu ya, karena judul filenya sudah matematika. Ini kita ganti dengan identitas siswa. Oke. Nah, kemudian untuk bagian halaman pertama ini identitas siswa, kita isikan nama peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, kita isikan nama. Salah satu syarat agar integrasi antara Google Form dan Google Sheet nanti jalan Bapak Ibu, rumusnya tidak error. Yang pertama adalah untuk nama siswa ini kita yang atur Bapak Ibu. Nanti peserta didik masuk itu bukan menuliskan nama, tetapi cukup memilih namanya. Nah, sehingga ini perlu kita tambahkan nama-nama peserta didik. Bisa kita ambil di Dapodik, kita ambil di PD Data, terserah Bapak Ibu di mana yang aksesnya mudah. Di sini saya ambil di PD Data ya. Misalkan saya ambil 10 orang. Oke, saya ambil 10 orang ya. Saya masukkan di sini di Google Form. Ini saya ganti menjadi drop down ya, supaya nanti biar formnya nggak terlalu panjang Bapak Ibu. Gunakan fitur drop down ya, jangan pilihan ganda. Drop down. Nah, setelah itu pastekan nama anak-anak tadi seperti ini. Nah ya, untuk identitas saya rasa cukup. Ini juga bisa ditambahkan NISN atau identitas-identitas lainnya, tergantung kebutuhan. Karena ini hanya sekedar praktek dan waktu kita sangat singkat, ini saya percepat saja ya. Oke, untuk identitas saya rasa cukup. Kita lanjut, kita buat halaman selanjutnya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan page atau bagian. Kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini, nah biasanya kan kalau ujian sekolah berbasis komputer itu ada token Bapak Ibu. Kita tambahkan token. Nah, untuk bagian 2 ini token ya. Oke. Nah, gimana sih cara membuat token? Kita tambahkan pertanyaan dulu. Setelah tambahkan pertanyaan, ini jangan lupa wajib diisinya diaktifkan Bapak Ibu ya. Kita tambahkan pertanyaan,
kita ganti menjadi jawaban singkat. Setelah diganti menjadi jawaban singkat, di pojok kanan bawah ini Bapak Ibu ada titik 3 ajaib. Coba kita klik titik 3 ini. Setelah itu kita klik validasi jawaban. Oke, kita klik validasi jawaban ya. Nah, di sini cara-cara untuk membuat tokennya Bapak Ibu. Kita tes angka ya. Ini angka kita ganti. Untuk yang angka ini kita ganti ekspresi reguler ya. Kita ganti dengan ekspresi reguler. Aduh. Mohon maaf. Kita ganti dengan ekspresi reguler, kemudian berisi ini diganti dengan kecocokan. Saya ulangi ya, yang angka tadi kita ganti dengan ekspresi reguler, kemudian yang bagian sebelah kanannya ganti dengan kecocokan. Masukkan token yang ingin Bapak Ibu buat. Karena ini matematika, biasa saya tokennya hanya MAT. Oke, itu ya huruf besar semua Bapak Ibu ya. Boleh juga huruf kecil, nggak apa-apa. Oke, nanti disampaikan saja. Hati-hati di sini nih, hati-hati di sini nanti. Jangan sampai salah di sini Bapak Ibu. Ekspresi regulernya itu Pak, ekspresi reguler, kecocokan itu nanti keliru teks biasanya. Kemudian jika anak-anak salah memasukkan token, kita kasih kata-kata, misal maaf, token salah. Silakan diulangi, ya. Oke. Nah, di pertanyaan masukkan, silakan isikan token di bawah ini. Jadi untuk bahasa yang digunakan silakan dipersonalisasi masing-masing Bapak Ibu ya. Oke. Seperti ini tokennya Bapak Ibu. Identitas sudah, token sudah. Nah, setelah token apalagi? Selanjutnya ya soal Bapak Ibu. Soal ya. Nah, kita masuk ke soal. Kita ketik soal. Untuk soal ini Bapak Ibu, kita nggak apa ya? Saya sarankan untuk semua mata pelajaran itu jumlah butir soalnya sama agar memudahkan Bapak Ibu sebagai tim IT persiapan ujian sekolah ya. Ini karena kalau jumlah butir soalnya beda-beda, misal yang eksakta itu 40, yang umum 50 itu nanti susahnya di Bapak Ibu. Susahnya hanya ya, membuat rumus baru, tapi kalau soalnya semua sama, satu rumus yang kita gunakan Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk soalnya bisa dibuat per halaman juga, dibuat per bagian, atau disatukan di bagian 3 ini. Terserah Bapak Ibu. Saya coba satukan saja Bapak Ibu ya. Oke, kita tambahkan pertanyaan. Saya pikir terkait dengan Google Form Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Karena kita sudah sering melaksanakan pelatihan terkait Google Form. Untuk soal pertama, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. 1 tambah 1 berapa? Misalkan 1 pilihan ganda ya. 2, 3, 4. Kemudian, ini belum kuis ya. Kita jadikan kuis dulu di setelan. Kita klik, jadikan ini sebagai kuis. Oke, kembali ke pertanyaan. Ya, ini udah kuis ya. Saya refresh dulu. Biar bisa masukkan kunci jawaban. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ini udah jadi kuis ya. Nah, ini ada menu kunci jawaban. Kita klik menu kunci jawaban. Masukkan skornya, misalkan skornya 20. Saya mau buat 5 nomor Bapak Ibu. Jawaban yang benar 2. Setelah itu klik selesai. Oke, nomor 1 udah. Lanjut ke nomor 2. Caranya sama ya. Ini saya cuma asal Bapak Ibu, cuma iseng ini ya. Yang guru matematika jangan diambil hati, soalnya terlalu mudah. Wah, keren. Oke, wajib diisinya jangan lupa. Kemudian kunci jawabannya, jumlah poinnya 20 sama ya. Kunci jawabannya 4. Ini saya ganti dulu. Oke. Saya coba contohkan untuk 5 soal Bapak Ibu ya. Skornya nanti 100. Karena tiap soal butir skornya 20. 3 tambah 3 berapa? 6, 7, 8, 9. Wajib diisi. Kunci jawabannya 6. Skornya nanti nonton rekaman Bapak Ibu ya kalau terlalu cepat. Skornya 20. Oke, soal nomor 3 udah. Nomor 4 ditambah 4. Untuk soalnya bisa di nomor, bisa tidak Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan saja. Kunci jawabannya belum ada ya. Kita masukkan dulu. 6, 7, 8. Kunci jawabannya skornya 20. Kunci jawabannya 5.
selesai. Oke, satu nomor lagi ya. 5 ditambah 5 sama dengan, oke, ini berapa ya? 10, 11, 12, 13. Wajib diisi. Kunci jawabannya 10, skornya 20. Oke, 5 soal sudah selesai dengan 100 poin. Kita cek di atas, apakah poin totalnya sudah 100? Iya, ternyata udah 100 Bapak Ibu ya. Saya anggap soalnya selesai, boleh divariasi sedikit ya. Ganti temanya boleh. Ini terserah Bapak Ibu. Saya coba buat, kebetulan saya tadi buat tema di Canva ya. Coffee please, kita buka. Untuk pembuatan tema saya rasa sudah, Bapak Ibu sudah sangat mahir ya. Karena ini materi yang berulang sebenarnya. Oke, temanya udah. Seperti ini ya. Nah, langsung ke setelan Bapak Ibu. Ke setelan. Di setelan ini kita pastikan bahwa soal yang kita buat ini tidak dikunci khusus untuk akun belajar ID, serta tidak dibatasi. Kita masuk ini ya, setelan responden ini dimatikan semua Bapak Ibu. Kalau saya sih saya matikan semua Bapak Ibu, karena satu perangkat itu biasa digunakan 3 siswa, 3 sesi ya. Takutnya nanti ketika ini tidak dimatikan, jawabannya akan terekam. Anak-anak belum sempat close, anak-anak yang peserta didik yang sesi 2 masuk, dia bisa lihat jawabannya, seperti itu. Makanya semua ini saya matikan. Yang muncul dengan peserta didik nanti hanya, terima kasih telah mengisi, seperti itu. Kemudian jawaban, ini batasi untuk akun belajar ID dimatikan, batasi ke 1 jawaban jangan diaktifkan, presentasinya ini ya, jawaban Anda telah dicatat ini, tulis saja. Terima kasih sudah mengerjakan. Jangan lupa, ini saja ya, terima kasih sudah mengerjakan. Kita simpan. Nah, saya pikir pengaturan untuk formulirnya seperti itu saja. Setelah itu kita coba lihat. Kita pastikan bahwa tokennya tadi jalan. Misalkan saya pilih ya, misalkan nama saya Fadil. Oke, saya Fadil. Saya pilih berikutnya. Ini saya coba ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya sering dicoba ya. Takutnya nanti ada coding-coding yang tidak berhasil. Misalkan pakai MAT. Misalkan saya masukkan mata. Apakah ini tokennya? Wah, maaf, token salah, silakan diulangi. Coba kita masukkan MAT, huruf besar semua. Kita klik berikutnya. Wah, ternyata sudah jalan ya Bapak Ibu ya. Sudah berhasil, tokennya sudah aktif. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, untuk kita operator sekolah atau guru-guru yang mengemban tugas sebagai tim IT, ini sebaiknya dibuat banyak Bapak Ibu. Kalau sudah jadi satu seperti ini, sebaiknya dibuat banyak sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Ini ya. Nah, dibuat banyak dulu. Sebentar kita buat rekapnya di Google Sheet. Ini. Saya coba buat 2 ya. Saya buat yang satu matematika, buat salinan bahasa Indonesia ya. Ini dibuat banyak dulu sesuai mata pelajaran yang ada. Kalau di SMP kalau nggak salah itu ada 10 map yang diuskan. Lalu kita ganti nama bahasa Indonesia. Nah, kelebihannya kenapa kita gandakan dulu sebelum kita bagikan? Agar guru-guru yang berkolaborasi bersama-sama membuat soal ini kan bisa kolaborasi. Mereka tidak lagi isi identitas siswa Bapak Ibu. Mereka tinggal edit tokennya, atau Bapak Ibu hanya edit tokennya saja. Mereka nanti tinggal otak-atik di bagian soalnya saja. Token dengan identitas siswa itu sudah jadi. Seperti itu. Saya contohkan 2 ya Bapak Ibu ya. Saya masuk di bahasa Indonesia. Misalkan saya sebagai guru bahasa Indonesia. Saya sudah dikasih linknya sama operator saya. Disuruh misalnya, Pak Rizal silakan diketik soal bahasa Indonesianya di form ini. Karena ujian sekolah tidak lama lagi misalkan. Oke, saya disuruh ngedit ya. Oke, ini sudah bahasa Indonesia sudah. Tinggal masuk di soalnya. Ya, soalnya saya rasa apa ya? Ini nggak perlu kita praktekkan lebih jauh. Atau saya buat saja ya. Ibu kota. Prof. Kaltara adalah ibu kota Kaltara apa ya Bapak Ibu? Kok saya lupa ya? Tanjung Ibu kota Tanjung Selor. Ya. Kok lupa? Oke, misalkan Palu. Anggap ya.
Jayapura misalkan, Surabaya, Tanjung Selor ya. Untuk jawabannya ya, untuk skornya nggak usah diubah, Tanjung Selor jawabannya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, anggap ini soalnya sudah saya edit, kemudian saya serahkan kembali ke operator. Nah, operator tugasnya cukup satu, yaitu memperbaiki tokennya. Karena ini bahasa Indonesia, tokennya diganti dengan biasa kalau saya itu pakai BID, bahasa Indonesia ya. Boleh juga panjang Bapak Ibu, ini 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf itu terserah Bapak Ibu, sesuai kebutuhan. Saya biasanya cuma singkat 3 huruf, huruf besar. Nah, ini sudah selesai. Token dan soalnya sudah selesai ya, misalkan soalnya sudah kita edit semua. Nah, ini sudah jadi, soalnya udah ada 2 Bapak Ibu, seperti ini ya. Nah, ini sudah aman, kita tinggal buat rekap otomatisnya. Oke, untuk membuat rekap otomatis, kita sebagai operator misalkan atau admin IT, masuk di salah satu form Bapak Ibu. Masuk di salah satu formnya ya, sebagai editor, jangan sebagai siswa ya, sebagai editor. Nah, sebagai editor, Bapak Ibu buka bagian kolom jawaban ya. Ini kan ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan ya. Biasa kalau ini question, ini respon, ini setting. Kalau bahasa Inggris ya, biasa masih ada yang akun belajarnya baru saja diaktifkan, itu masih bahasa Inggris. Atau perangkatnya masih baru, laptopnya masih baru. Itu biasa setelannya bahasa Inggris. Nah, biasa itu di question, respon, dan setting. Bapak Ibu pilih jawaban atau respon. Setelah itu, aktifkan ini ya. Aktifkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ini ada tombol menerima jawaban. Kebetulan kan di Google Form belum ada fitur untuk memberikan waktu kepada peserta didik. Misalkan pengesual ini waktunya 1,5 jam itu belum ada, kecuali kita pakai add-on. Nah, ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Misalkan ujiannya belum jalan, ini jangan diaktifkan dulu ya. Takutnya nanti soalnya bocor. Ini dimatikan saja dulu. Tidak menerima jawaban. Nah, nanti dibuka ketika ujian sudah mau dimulai. Ini ya, biasanya saya begitu. Biar lebih aman Bapak Ibu. Nah, setelah ujiannya berlangsung, saya matikan lagi. Ini saya nonaktifkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk membuat rekapannya, kita masuk di jawaban, kita klik logo Google Sheet. Ini ya, ini membuat spreadsheet ya. Coba kita klik, apa yang akan terjadi. Nah, kita buat baru ya, kita buat baru. Misalkan judulnya matematika, kita klik. Oke, kemanakah kita? Nah, ternyata kita masuk di Google Sheet yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anita tadi. Ini ya, hanya saja Google Sheet saat ini adalah Google Sheet aktif yang integrasi dengan Google Form. Nah, disinilah kita bermain Bapak Ibu. Kita mengutak-atik untuk membuat rekap otomatis. Di bagian bawah ini, pojok kiri bawah, kita akan membuat database siswa dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada tutorialnya, nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Saya sudah buat ya, karena berhubung saya kurang sehat, saya tidak bisa memenuhi permintaan Bu Anita disuruh buatkan screenshot. Saya betul-betul tadi malam nggak mampu Bapak Ibu, kena demam. Ya, ini ya. Tutorialnya ada dengan rumus-rumusnya sudah saya masukkan, keterangan-keterangannya. Nah, ini kita masuk ke Google Sheet-nya tadi. Mana ya? Oke. Di sini kita buat database siswa dulu. Tempat nanti dikumpulkan nilai-nilai dari semua mata pelajaran. Oke. Ini ya, kita tambahkan dulu sheet-nya. Kita klik tambahkan sheet di pojok kiri bawah. Kita klik. Oke, ini sheet baru ya. Kita kasih nama di sini misalkan database atau rekap nilai boleh. Rekap nilai saja ya. Oke. Untuk rekap nilai ini kita tambah nama-nama anak-anak. Nah, ini harap diperhatikan Bapak Ibu. Nama anak-anak yang ditambahkan tadi, usahakan huruf besar, huruf kecil, titik komanya itu sama ya dengan yang masuk di Google Form. Maka mengambil pada satu data. Boleh pada PD data atau dapodik. Nah, cukup berfokus pada satu data ya. Jangan sampai beda titik komanya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nama anak-anak tadi dimasukkan. Kenapa ini harus sama? Karena Google Sheet itu akan membaca sesuatu yang cocok. Sesuatu rumus dari atau codingnya nanti itu akan membaca, array-nya nanti akan membaca yang sama. Bahkan untuk titik komanya itu dibaca, kalau beda itu tidak akan error Bapak Ibu. Makanya menggunakan data yang sama. Ini ya contoh ya. Oke, saya gunakan 10 nama sesuai dengan Google Form saya tadi. 10 nama ya. Oke, kemudian di sini
mata pelajarannya, misal bahasa Indonesia, matematika. Oke. Kemudian ini saya variasi, saya tabelkan semua. Ini boleh divariasi, boleh dipercantik. Nah, untuk mempercantiknya boleh buka di bagian format, lalu warna alternatif. Format, warna alternatif ya, ini silakan dipercantik. Saya sukanya warna merah. Oke, selesai ya. Kita istirahat dulu Bapak Ibu ya, karena di sini sedang azan. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Oke, ini udah ya. Database-nya cukup seperti ini Bapak Ibu. Diwarnai boleh, tidak diwarnai juga boleh ya. Ini tergantung. Asalkan nama yang ada di database ini sama dengan nama yang ada di form ini Bapak Ibu. Ini ya, usahakan sama. Oke. Ini kebetulan drop-down ya. Oke. Nah, sekarang ini kan yang ini di bawah ini ada dua Bapak Ibu ya, ada dua sheet. Ada from response 1 dan rekap nilai. From response 1 ini adalah respon atau jawaban dari form matematika tadi yang kita buat. Ini diganti namanya, caranya kita klik 2 kali, diklik 2 kali, kemudian ganti namanya menjadi sesuai dengan tokennya ya. Ini mat. Oke, disesuaikan dengan token untuk mempermudah kita Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau masukkan juga yang bahasa Indonesia. Oke, untuk memasukkan bahasa Indonesia ke spreadsheet ini, kita agar spreadsheet ini atau Google Sheet ini mudah kita temukan, kita ganti namanya di pojok kanan atas. Ini kan namanya masih matematika jawaban ya. Kita ganti dengan US 2021 ya, misalkan ini nama rekapnya. Oke, kita akan masukkan bahasa Indonesia di sini. Kita kembali ke Google Drive, kita klik 2 kali form dari bahasa Indonesia itu, kita klik ya. Oke, nah kita akan ekstrak jawabannya Bapak Ibu, kita akan ekspor jawabannya. Kita masuk ke jawaban ya, seperti biasa, kita masuk ke jawaban. Saya coba jalan-jalan ke sekitaran, udah ya. Nah, ketika di jawaban ini Bapak Ibu, kita akan ekspor ke Google Sheet, sama caranya dengan yang awal tadi ya. Kita klik logo berwarna hijau, atau spreadsheet,
akan muncul kotak dialog, buat baru atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Nah, untuk menyatukan tadi Bapak Ibu, untuk menyatukan antara semua mapel dalam satu spreadsheet, maka kita klik pilih spreadsheet yang ada. Ini ya, kita aktifkan pilih spreadsheet yang ada. Setelah itu kita klik pilih. Nah, setelah kita klik pilih, nanti kita diarahkan ke Google Drive, mencari Google Sheet kita tadi. Mana ya? Oh ini, Google Sheet kita tadi itu namanya US 2021-2022. Kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, otomatis nanti rekapan bahasa Indonesia atau nilai bahasa Indonesia tadi akan muncul di spreadsheet yang sama dengan matematik dan nilai tadi. Ini Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Nah ini udah ada 3. Respon 2, rekap nilai, dan mat. Untuk form respon 2 kita ganti namanya ke Indonesia. Kita klik 2 kali. Nama sheet-nya kita klik 2 kali. Lalu kita ketikkan BID, bahasa Indonesia ya. Nah, ini biar rapi kita pindah ke kanan seperti ini. Ya, di tengah-tengah. Oke. Sudah ada ya. Di dalam satu sheet ini sudah ada mata pelajaran yang mau kita uskan. Sudah ada semua. Anggap sudah ada semua Bapak Ibu ya. Anggap yang diuskan hanya ini. Oke. Sekarang gimana sih supaya nilainya terintegrasi? Kita masuk ke tutorial. Ini ada rumus Bapak Ibu. Ini ada rumus. Saya perbesar dikit ya. Nah, rumusnya seperti ini. Array formula if jika barisnya A ke A itu sama dengan 1 terisi, maka nama barisnya nilai. Yang ditarik adalah C dan C ke C. Nah ini ya, cara bacanya seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu saya bagikan ya, tinggal di copy saja. Tinggal di copy. Nah, untuk rumus ini, fungsinya rumus yang pertama ini, array formula ini, coba kita buka ini Bapak Ibu. Ini ya. Nanti di sini nilainya akan menjadi 80/100 misalkan anak-anak kita yang mengerjakan benar 4 salah 1, maka nilainya nanti 80/100. Tidak cantik kelihatan ya, karena ada pernya. Nah, fungsi dari rumus ini untuk membuat angka tunggal atau bilangan tunggal. Misalkan nilainya 80, yang muncul nanti 80. Sebentar kita praktek Bapak Ibu ya. Nah, kita akan taruh rumus ini di ujung dari tiap mata pelajaran. Kita akan taruh ya. Kita akan taruh di ujung. Ini kan sekarang saya ada di sheet-nya bahasa Indonesia ya, ini BID. Kita ke ujung. Di mana paling ujungnya ini ya, 5+5 ya. Ini kan di sini sudah nggak ada soal ya, di kolom J. Nah, di bagian atas ini kopikan rumus tadi Bapak Ibu. Kita copy ya. Lalu kita pastekan di sini. Kita pastekan. Oke. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini ya, untuk A ke A ini tidak perlu diganti karena ini adalah timestamp. Artinya kolomnya selalu ada ini ya, ini timestamp, ini tidak perlu diambil Bapak Ibu. Ini timestamp, yang kita ganti hanya ini Bapak Ibu. C ke C ini. Kita lihat kolom nilainya di kolom mana. Kalau di kolom D berarti D ke D. Kalau nilainya di kolom B berarti B ke B. Kita cek. Ternyata skornya itu ada di kolom B ya. Adanya di kolom B. Berarti rumus tadi kita ganti. Bukan C ke C. Digantinya itu B ke B. Ini ya, cukup seperti ini. Oke. Enter. Nah, di sini nanti akan muncul nilainya anak-anak yang sudah diperkecil, istilahnya sudah dibulatkan. Bukan lagi 80/100. Yang tadinya 100/100, di sini munculnya nanti 100. Nanti kita coba ya. Nah, sekarang untuk mata pelajaran lain, apa harus dibuat lagi? Nggak perlu Bapak Ibu. Karena jumlah soalnya sama. Format Google Home-nya sama, ini di-copy saja, lalu bawa ke matematika, ke ujung soal, di kolom J, pastekan di sini, enter, ini udah jadi semua. Ini nilai, di sini nilai, gitu ya. Nah, cukup edit di satu saja, nanti yang sudah diedit itu di-copy ke mata pelajaran yang lain, seperti Ya, mohon Bapak Rizal, mungkin waktunya sudah lewat ya Pak? Masih Bu, masih. Masih ya? Masih lanjut. Silakan Mbak Rizal. Oke ya.
Ini dikit lagi selesai Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini udah ya. Ini nanti nilainya nanti akan dipersonalisasi otomatis. Sekarang kita akan munculkan nilainya di sini Bapak Ibu. Kita akan munculkan nilainya di sini, di daftar ini, secara otomatis, tanpa kita copy satu-satu. Caranya, ini ada rumus kedua ya. Bapak Ibu tenang, nggak perlu panik. Rumusnya cuma dua. Yang ini nanti ditaruh di tiap mata pelajarannya, di respon mata pelajarannya. Ini nanti ditaruh di rekap. Cukup itu ya. Oke, kita copy ya yang ini. Yang if error, kita pakai rumus lookup. Mirip sih dengan Excel. Sama ya, formatnya sama. Oke, selanjutnya kita pastekan di sini. Ini ya, di kolom pertama. Di kolom pertama, mata pelajarannya. Ini Bapak Ibu, saya pastikan di sini ya. Nih, saya pastikan di sini. Oke, ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Mohon diperhatikan. Di sini ada A2 ya. Nah, ini A2 yang nggak perlu dirubah. Kalau formatnya seperti ini nggak perlu dirubah Bapak Ibu ya. A2 ini adalah target penarikan data yang akan disamakan dengan Google Form. Kebetulan A2 di sini adalah nama. Ini ya, ini A2. A2, ini namanya IKADEK Agus. Nanti akan dicari di Google Form yang namanya IKADEK Agus itu berapa nilainya, lalu dipindah di sini. Seperti itu jalan rumusnya. Nah, ini A2-nya nggak usah diganti, kebetulan sudah sama, A2. Lihat saja Bapak Ibu ya, namanya peserta didik itu pada kolom dan baris berapa. Itu nanti disesuaikan. Kebetulan saya di sini A2 yang nggak usah diganti. Ini diganti. BIND ini diganti dengan nama sheet-nya. Di sini nama sheet-nya BID Bapak Ibu ya. Nama sheet-nya BID, saya ganti jadi BID yang akan kita tarik datanya. Setelah itu, sebentar saya edit lagi ya. Nah, kita cek. Ini ada E sampai AV. Ini kita akan tarik kolom E ke kolom AV ya. Ini maksudnya ini saya pakai rekap yang lama. Di sini kita masukkan Bapak Ibu kolom yang ada nilainya, yang ada namanya sampai ke ujung nilai. Ini ya, kita lihat. Yang ada nama ini kolom C. Karena yang kita tarik datanya itu adalah nama, maka kita mulainya dari nama. Nama ini dari kolom C sampai ke kolom J ya, sampai di ujung nilai. Coba kita cek. Kolom C ke kolom J. Itu jumlahnya berapa ya? Kolom nama ke kolom J. Jumlahnya 8 sel ya. Oke. Kita ingat kolom C ke kolom J. Ini ya, kita edit. Ini maksudnya di sheet BID dari kolom C ke kolom J. Oke, aktif ya. Tiba-tiba saja dia berubah jadi ungu. Berarti aktif. Kemudian ini 4 ini diganti. Diganti dengan, karena tadi ada 8 sheet, ganti dengan 8. Nah, nolnya jangan diganti. Yang ujung-ujung ini nggak usah diganti. Ini kalau nilainya 0 atau tidak mengisi, maka di situ akan muncul garis datar. Nah, sudah ya. Ini kolom penarikan datanya A2, nama ya. Ini namanya peserta didik. Kemudian data yang ditarik itu dari sheet BID, dari kolom C sampai kolom J, sebanyak 8 kolom atau 8 elemen, 8 sel. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya gimana Bapak Ibu? Kalau di Excel kan ada ya, fitur tarik-tarik ke bawah, ini langsung ditarik saja. Kita ambil pada pojok kanan bawahnya, kita tarik. Mantap banget nih Pak, bisa hemat berapa tahun kita nih. Terus matematikanya gimana? Matematikanya gimana? Copy aja di sini Bapak Ibu. Kita copy yang rumus bahasa Indonesia yang sudah jadi. Kita pastikan di matematika. Nah, ini diganti. Ini kan BID ya. Kita ganti ke nama sheet matematika. Namanya MAT. Enter, sudah jadi. Karena soalnya jumlahnya sama. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ya. Ini saya anggap sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba. Saya minta mungkin 9 orang yang mengisi ya. Masing-masing ambil karakter. Misalkan IKADEK, Jessica, Tiara, ini masing-masing satu. Atau mungkin Ibu Anita bisa bantu saya. Yang bahasa Indonesia ya. Bisa aja ke chat Pak. Bisa aja ke chat. Ayo teman-teman dikerjakan tugasnya. Bagusnya ada yang ganda Bu. Takutnya nanti ganda. Kita menunggu di sini. Yang bahasa Indonesia ya. Ini matematika saya tarik ke bawah. Oke, rumusnya ada jadi. Oke, ini nanti bisa dipercantik kembali ya Bapak Ibu. Ini kita warna alternatifnya kita perbarui lagi. Oke. Sekarang saya di mana ya?
mungkin ada volunteer yang mau mengisi. Ya, boleh. Silakan Ya. linknya dikirimkan aja di chat, Pak. Takutnya nanti double, Bu. Kalau double kan nanti rumusnya error. Siapa ya? Maksudnya gimana ya? Oh, Saya boleh kirim ke Bu Anita ya. Bu Ya, Anita. dijapri ke saya. Boleh. Dikerja 2 kali boleh. Nama-nama yang berbeda, Bu ya? Iya, iya, iya. Oke. Ini tadi bahasa Oke. Indonesia, berarti tokennya BID. Oke, saya isi dulu. Kita tunggu di sini rekan-rekan- ya. Kita tunggu di sini. Biasa nanti langsung muncul Bapak Ibu. Oke. Kita cek. Sebenarnya udah jadi ya sebenarnya kalau nggak perlu ke Google Site lagi. Cuma memang supaya lebih dalam bentuk website mungkin, bukan dalam bentuk Excel atau Sheet. Bagusnya memang di Google Site ya, atau di Google Data Studio. Hanya saja kalau kita menggunakan Google Studio itu harus pakai beberapa harus elemennya itu manual Bapak Ibu. Kalau di Google Site itu langsung jadi. Sudah Bun? Sebentar, belum. Oke, sebentar saya japri ya, teman-teman. Saya namanya Ikadek. Oke. Oke. Tokennya tunggu ya. bit ya. Oke. Kalau rumusnya benar ini Bapak Ibu nanti nilainya langsung ada. Oke, saya sudah ngerjakan. Muncul ya 40. Wah, ternyata Ikadek tadi skornya 40 Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ini berarti rumusnya jalan. Asalkan nama database itu sama dengan yang ada di Google Form. Seperti itu. Oke, jadi kita harus ngetik namanya. Misalnya kalau pakai NPSN-nya juga ya Pak ya. Di Google Ya. Form tadi ya. Ya Bu. Soalnya kalau untuk saya pribadi, saya itu nggak suka yang ribet-ribet ya. Saya itu pengennya yang mudah. Biasa saya hanya menggunakan nama saja itu udah cukup ya. Nggak perlu NISN, nggak perlu NPSN dan sebagainya. Karena kan yang kita cari nilainya kan, nilainya anak-anak ini berapa sih kalau diuji. Nah, seperti itu kalau saya. Mungkin ada yang mau kerjakan lagi yang matematika mungkin. Mana linknya matematika? Nggak ada. Saya kirim Bu ya. Oke, Pak Rafino. Ya. Karena ini sifatnya privat Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang double pengisiannya. Nanti nilainya ketindis. Saja Bu ya. Nah, untuk distribusi linknya gimana? Kalau saya sambil menunggu ya. Kalau saya kemarin Bapak Ibu untuk distribusi linknya itu saya masukkan ke Google Classroom. Ini ya. Nah, namun resikonya begini, Bapak Ibu untuk yang panitia admin atau tim IT-nya ini harus rajin. Nah, rajinnya di mana? Ini ya. Jadi kemarin saya yang ujian semester kemarin ini. Nah, Bapak Ibu kalau pagi itu kerjanya aktifkan soal. Oh, soal tadi harus diaktifkan. Aktifkannya itu di sini. Di menu jawaban. Ini menerima jawaban atau tidak menerima jawaban ini harus diaktifkan. Karena Google Classroom ini kan terintegrasi dengan peserta didik. Takutnya itu kalau dilupa, anak-anak bisa buka malamnya sebelum ujian. Nah ini, saya link-linknya itu saya masukkan di sini Bapak Ibu. Ini. Kebetulan ini ujian kemarin saya juga pakai direct seperti ini, integrasi seperti ini. Ini ya, saya masukkan di sini. Nih. Nah ini. Kebetulan karena perangkat saya terbatas, kami hanya punya 15 Chromebook pada waktu itu. Dan HP anak-anak tidak semua punya, kami buat menjadi 3 sesi. Makanya 1 hari 1 mata pelajaran Bapak Ibu. Oke. Kita cek matematikanya udah muncul. Sebentar, belum. Kita tunggu ya. Itu sudah berapa itu? Tokennya apa? Tokennya tetap sama ya? Bit. MAT Bu, MAT, huruf besar. Oh, oke. Nah, manfaat penggunaan token Bapak Ibu ini untuk mengontrol ya agar tidak ada yang terlalu cepat mengisi dan tidak ada yang terlalu lambat. Jadi anak-anak itu ditunggu sampai selesai semua dulu mengisi identitas, baru kita keluarkan token. Seperti itu. Ini trik saya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau yang sudah mahir dengan coding-coding di Excel atau di SIP itu ada yang punya aplikasi lebih wow dari saya. Namun hanya ini yang menurut saya yang paling sederhana yang bisa membantu saya. Dan kebetulan saya juga tidak jago coding. Ya, saya cuma bisa buat seperti ini Bapak Ibu. Oke. Zal, ini tokennya berubah ya tiap waktunya.
Enggak, Bu, Benar. itu satu token, kecuali kita rubah. Ini kan anu ya, bukan apa ya, bukan semacam, ini kan sistemnya manual, Bu ya, bukan seperti ANDK. Itu kan kalau ANDK tim adminnya siap dengan servernya, ini kan kita tidak pakai server. Nah, hanya saja kelebihannya Google Form, ini ya, sekedar tips dan trik untuk Bapak Ibu yang ingin ujian menggunakan Google Form. Saya itu kalau di sekolah Bapak Ibu, Wi-Fi-nya saya nyalakan pas mereka masuk, mengisi identitas, token, masuk di soal, Wi-Fi saya cabut untuk hemat. Saya nyalakan nanti ketika mereka sudah mau mengirim semua. Seperti itu, kelebihannya Google Form saat ini. Karena Google Form saat ini sudah menyimpan jawaban peserta didik, walaupun sedang offline. Ya, kemarin saya begitu. Jadi kalau anak-anak mengeluh, Pak tidak ada data, ini kalau satu mata pelajaran itu paling 5 MB kita makan. Nah, saya jelaskan seperti itu. Paling data yang terkuras itu 5 MB. Nyalakan data masuk di soal, di Google Classroom, ambil soal. Kalau sudah mengisi, nanti matikan datanya. Pas mau mengirim, baru diaktifkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kelebihan dari Google Form. Nah, ini ya, rumusnya sudah jalan. Ini nanti tinggal dirapikan saja. Oke. Oke, saya rasa... Oke, yang terakhir ya, kita masukkan ke Google Sheet. Ini perlu di-save enggak? Enggak perlu, Bapak Ibu. Ini cukup kita close saja. Ini enggak perlu di-save. Karena sifatnya yang auto-save ya. Kita ke Google Site. Nah, ini Google Site saya. Mana ya? Oke. Nah, ini. Kita masuk di Google Site. Untuk masuk di Google Site caranya sama. Gini, kita masuk di Google Site. Kita masuk di Google Chrome dulu. Kita pilih 9 titik ajaib. Setelah itu kita cari site. Situs ya. Ini tulisannya situs. Oke. Kita klik situs. Ya. Bagusnya tim admin menggunakan akun belajar AI Bapak Ibu ya. Siswa nggak apa-apa pakai email pribadi, nggak apa. Itu nggak ngaruh nanti. Adminnya, guru-gurunya yang membuat soal itu usahakan menggunakan akun belajar ID. Boleh pakai akun satu guru saja atau pakai akun admin saja boleh. Kemarin karena beberapa guru di sekolah saya itu senior, faktor U, mereka itu nggak kerepotan. Jadi saya sediakan akun yang saya buka itu akun saya saja, saya buka di 9 laptop, mereka masuk di situ mengedit soal masing-masing, seperti itu. Nah, itu kelebihannya Bapak Ibu ya, dibanding kita menggunakan Google Classroom yang wajib akunnya satu orang satu, kemudian akunnya harus belajar ID. Itu terbatasnya kalau kita menggunakan fitur yang ada di Google Classroom. Coba kita masuk ya. Bapak Ibu untuk mendiseminasi atau mempublish hasil ujian itu yang ingin dinonton secara live, Bapak Ibu di Google Site ini menyediakan banyak sekali template ya. Ini Bapak Ibu, banyak sekali template. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Pilih salah satunya. Kalau memang tidak suka ngedit, pilih salah satunya, lalu klik, misalkan ini ya, saya pakai template yang ini. Kebetulan ini saya sudah buat-buat. Oke. Caranya mudah, cuma diklik-klik saja, Bu. Hanya diklik-klik saja. Nih, ini tulisan-tulisan yang ada semua bisa dirubah Bapak Ibu ya. Ini SMP2, logonya juga bisa diganti di sini di favicon, upload atau pilih. Nah, langsung tempel di sini saja Bapak Ibu. Caranya nempelnya ini ya, pojok kanan atas, tidak terlalu atas, itu ada menu sisipkan. Diklik menu sisipkan, di scroll ke bawah, cari spreadsheet. Nah, ini ya, ini ada spreadsheet. Diklik spreadsheet, kita klik. Usahakan Google Site dengan spreadsheetnya satu akun belajar ya, satu akun belajar ID. Nah, yang kita buat tadi ini Bapak Ibu ya, US 2021-2022. Kita klik 2 kali. Sudah muncul di sini. Oke. Ini bisa diperkecil, bisa diperbesar, ditaruh di tengah boleh. Ditaruh di tengah. Setelah itu diperbesar. Ini live ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke, kita perbesar. Oke. Jaringan ya. Nggak mau deh. Berarti memang bentuknya seperti itu saja. Karena hanya ada 2 soal ya. Oke. Nah. Oke, sebelum kita publish, Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama,
di Google Sheet ini harus di rekap tadi itu harus kita bagikan ke event Bapak Ibu ya, dan aksesnya itu komentar atau lihat saja, bebas. Kalau editing sebaiknya jangan. Tapi karena akses ini hanya untuk guru-guru di sekolah atau orang tua siswa, bagusnya anyone dan berikan akses untuk komentar dan lihat. Oke, ini ya. Kita berikan akses di sini terlebih dahulu. Selang kita masuk ke rekamnya tadi, kita klik bagian. Setelah itu kita diganti, karena biasanya ada peserta didik yang menggunakan akun Gmail biasa. Kita ganti ke siapa saja yang memiliki link atau anyone. Kemudian boleh komentar ya. Biasanya ada peserta didik yang komen, kapan Bu ya bisa remedial, biasa gitu. Kita berikan akses komentar, setelah itu selesai. Setelah akses komentar dan siapa saja dapat melihat, itu kita kembali ke Google Sheet-nya. Ini sudah siap untuk di-publish ya. Seperti ini saja Bapak Ibu. Bisa juga ya yang jago, yang suka dengan warna-warna, dengan desain-desain di website atau blogger atau di Google Sheet, ini bisa didesain, diganti warna-warnanya, terserah Bapak Ibu ya. Silakan dipersonalisasi, karena fokus materi kita di sini hanya integrasinya, hanya direct dari home sheet dan site-nya. Untuk desain ini nanti mungkin ada waktu lain kali ya, kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana membuat site pembelajaran di Google Site. Oke, kita coba publish seperti ini ya. Bentuk publishnya nanti seperti ini. Kelihatan seperti website ya. Nah, ini bisa kita nonton, bisa diakses menggunakan HP. Ini nggak terlalu cantik ya, karena kita tidak percantik tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti website ya. Ini bisa sambil duduk di kantor, nunggu anak-anak selesai lihat nilainya. Nah, dibuka menggunakan HP juga bisa. Oke, cara publiknya gimana? Di atas ada tombol publikasikan ya, ini pojok kanan atas ada tombol publikasikan. Kita klik, namanya diganti boleh, misalkan ujian sekolah 2021-2022, nggak boleh ada tanda garing ya, nama website. Oke, setelah itu saya publish. Oh ini orang tertentu ini diganti ya Bapak Ibu ya, kita ganti, kita kelola. Kalau bisa siapa saja dapat melihat. Ini diganti, dibatasi, ini diganti. Draftnya, oke, tetap ya, draftnya tetap. Situs yang dipublikasikan yang kita ganti dengan menjadi publik. Situs yang dipublikasikan diganti menjadi publik. Dan pengakses lihat saja ya, ya namanya juga website, tentu aksesnya hanya melihat. Kita klik selesai. Oke, publikasikan. Nah, oke, di mana sih kita bisa melihat linknya? Di mana link yang bisa kita ambil ya? Oke, untuk mengambil linknya, di tombol publikasikan ini ada segitiga terbalik yang ajaib. Kita klik. Lalu, lihat situs yang dipublikasikan. Oke. Ini ya. Nah, yang di input bar, itu bisa kita copy, kita bagikan. Ini ya. Coba saya bagikan di kolom. Nah, itu adalah link yang kita gunakan, atau yang link yang bisa kita gunakan untuk melihat hasil ujian sekolah. Tampilannya lebih cantik ya, karena dalam bentuk sajiannya dalam bentuk website. Oke. Kita juga boleh diperhatiin juga ya Bapak Ibu ya, bebas. Nah, oke, saya rasa seperti itu Bapak Ibu ya, integrasinya. Tadi ini udah jalan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini nilainya langsung update otomatis, hanya menggunakan 2 rumus. Oke, ini saya bagikan saja ya, file ini saya bagikan saja. Simpan. Kemudian saya bagikan, ini tutorialnya. Oke, anyone, komentar ya. Nanti Bapak Ibu silakan berkomentar. Saya belum salin linknya. Itu ada tombol salin linknya, saya masukkan ini. Nanti saya bagikan PDF-nya juga Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu saja Bu Anita, Bu moderator.
Terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, oke. Terima kasih Pak Bu Anita dan atas materi yang telah diberikan hari ini. Materinya luar biasa ya Bapak Ibu. Semoga ini boleh menambah pengetahuan kita. Dan juga pemateri kedua untuk Pak Rizal, ya materinya sangat luar biasa ya. Tadi ada sesi tanya jawab ya Bu Anita. Mungkin ada 3 penanya terbaik ini dapat door prize katanya ini ya Bu Anita. Iya, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, berikanlah pertanyaan yang terbaik. Semoga bisa dapat door prize dari Bu Anita kali ya. Ya, ayo Bapak Ibu silakan bertanya Bapak Ibu. Mungkin bisa pertanyaannya di dalam kolom chat aja ya, Bapak Ibu silakan. Mungkin pertanyaannya boleh diberikan ke Ibu Anita atau ke Pak Rizal boleh. Ya silakan Bapak Ibu. Kalau belum mengerti, ya silakan bertanya. Tadi sudah beberapa dijawab. Dan ini misalkan yang berikutnya ini daftar nilai yang dipublish dilihat semua orang. Bagaimana cara agar bisa dilihat nilai sendiri peserta tes? Dilihat nilai sendiri peserta tes. Pak Nadiono bertanya nih Pak. Terus ada juga Bu Ardianti bertanya, pada saat peserta didik mengerjakan soal lalu tiba-tiba terkendala jaringan, apakah peserta didik harus mengulang dari awal lagi? Oke, silakan Pak Rizal menjawab. Oke Bu, ini yang pertama terkait dengan yang tadi daftar nilai ya, yang mau dipublish. Sebenarnya kalau kita mau buat bisa Bu ya, kita pakai rumus lookup. Kalau tadi kita pakai lookup ya, horizontal lookup. Ada quote. Memang sih Bu, yang aplikasi yang saya buat ini masih seperti ini. Hanya bisa untuk dilihat keseluruhan Bapak Ibu ya. Namun punya solusi terkait dengan itu. Coba ya. Saya kemarin membuatnya di AutoCred. Bapak Ibu nggak asing ya dengan AutoCred. Saya kirim lewat email Bapak Ibu. Semacam apa ya? Semacam buku saku untuk anak daftar nilai. Ini ya, siapa tahu mungkin karena ini kan masih suasana US ya. Ini kita akan menghadapi US. Nah ini bagus ini. Kalau saya pakai AutoCred ya, ini saya sekedar berbagi dengan apa yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan yang Bapak Ibu mau, mohon dimaafkan ya. Coba ya. Kemarin saya buat satu, ada contoh yang saya kirim di sini. Saya buatnya di AutoCred Bapak Ibu. Biar apa ya? Karena nilainya ini sifatnya intens atau privasi. Saya kirim di email anak-anak atau saya kirim ke email masing-masing anak-anak. Mana ya? Ini contohnya. Ini saya buat di AutoCred. Kemarin ini adalah sampelnya. Semoga filenya masih ada. Dan ini yang tahun lalu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah template-nya Bapak Ibu. Sudah ditandatangan oleh Pak Kepala Sekolah. Seperti ini. Ini bisa kita buat dengan AutoCred. Kalau untuk publish itu bisa, tapi banyak Bapak Ibu akan memakan banyak waktu ya. Kalau kita mau publish satu-satu. Karena jumlah siswa yang tidak yang bervariasi. Kalau saya yang hanya 150 ya mungkin cepat ya. Gimana yang kalau siswanya 500 itu harus dibuat satu-satu ya. Ya mungkin nanti ada alternatif lain di YouTube atau di webinar-webinar yang lainnya, silakan digunakan Bapak Ibu. Kalau saya kemarin hanya menggunakan AutoCred. Tutorialnya banyak di YouTube ya. Kemudian ya tiba-tiba kendala ringan. Oke, ini yang bagus. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena sekarang Google Form pada bulan Agustus 2021 kemarin itu ada fitur yang sangat menarik, sangat membantu kita. Karena Google Form saat ini Bapak Ibu ketika jaringan tiba-tiba hilang, maka
progres dari peserta didik itu akan tersimpan secara otomatis atau disebut dengan autosave ya Bun ya. Iya, tuh. Sekarang sudah lebih enak pakai Google Home dibanding dengan platform yang harus selalu online ya. Misalkan saya buka di sini aja ya, kebetulan saya juga trainernya, seperti Quizzes, Nearpod itu kan betul-betul jaringannya harus stabil. Nah, kelebihannya Google Form untuk saya yang tinggal di daerah 3T, nah kelebihannya sekarang itu karena ada autosave-nya itu Bapak Ibu. Biarpun anak-anak keluar dari perangkatnya dulu, masuk, progresnya selalu ada, akan muncul kembali sampai di mana dia mengerjakan. Namun, kelemahannya satu, untuk pengawas kita harus lebih ketat ya. Namun, kalau saya sih tidak ada saya temukan ya. Cuma kemarin kami ada training kemarin, ada satu sekolah yang siswanya coba membuka Google. Nah, ini salah satu kelemahannya. Anak-anak bisa membuka Google. Solusinya adalah kita perketat pengawasan atau kita gunakan Chromebook. Nah, Chromebook itu aman ya Bapak Ibu. Iya, dan juga ini tadi ada yang nanya gimana kalau ngerjakannya itu di waktu gitu ya. Tadi ada yang nanya begitu. Bisa berhenti di beberapa waktu itu, hanya 2 jam mungkin. Bisa di-set waktunya juga ya Pak Rizal ya. Iya Bu, bisa. Kita pakai Edson ya. Oke. Namanya form limiter. Nanti silakan dicari tutorialnya di YouTube karena waktu kita yang sudah sangat sempit. Iya, betul. Silakan cari di Revo ya, semalam. Di Revo ada dibahas. Revo. Gimana cara di linknya Revo. Oke, baik. Itu tadi tentang materi kita pada sore hari ini. Oh iya nih, ada. Bagaimana membuat kuis yang menarik tapi masing-masing siswa berbeda soal. Nah, kalau di Google Form kita acak aja ya Pak ya, bisanya ya. Bisa diacak atau dibuat banyak halaman Bapak Ibu kan? Coba saya share screen begini ya. Boleh dibuat beberapa banyak halaman gitu. Dibuat banyak halaman Bapak Ibu. Ini biasa kita ada namanya penilaian berdiferensiasi ya. Ini materi yang menarik. Ini bisa kita buat beberapa halaman Bapak Ibu. Misalkan begini. Atau saya buat ini ya. Misalkan di sini. Sebelum mereka masuk di soal, ini bisa kita tambahkan. Kita tambahkan di sini ya. Mohon maaf. Ini bisa kita tambahkan di sini di bagian token ya. Nah, bisa kita tambahkan pilih levelmu. Nah, ini ya, ini yang menarik. Pilih levelmu. Namanya penilaian berdiferensiasi. Nah, itu level-levelnya mungkin beginner. Saya pernah buat ini ya. Expert, jangan expert dulu, medium. Medium. Lalu expert. Nah, nanti anak-anak akan menilai, akan bekerjakan sesuai dengan kemampuannya. Namanya penilaian berdiferensiasi. Nah, misal ini judulnya diganti dengan expert misalkan. Lalu beginner, oke. Kita buat halaman baru. Kita buat halaman baru. Judulnya misalkan beginner ya. Beginner. Okay. Nah, kita buat lagi halaman baru. Judulnya medium. Oke. Nah, sekarang dari token ini, bagaimana dia bisa ketika pilih beginner, maka dia diarahkan ke soal yang lain. Ketika dia pilih medium, berarti diarahkan ke soal yang tingkatannya sedang. Ketika dia pilih expert, diarahkan ke soal yang tingkatannya susah, namun nilainya tentu lebih tinggi. Nah, caranya, ini ada setelan bagian Bapak Ibu ya, ini. Coba kita klik. Setelan bagian ini. Ini ya. Kita ini ya, titik 3 ajaib di bagian pilih levelmu ini, ada titik 3 ajaib di bagian kanan bawah. Kita klik lalu ini ada tombol buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kalau dia klik beginner, larinya kemana? Katanya ke beginner. Kalau dia klik medium, ke medium. Kalau dia klik expert, ke expert. Ini otomatis Bapak Ibu nanti. Otomatis seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa, mungkin per orang beda-beda gitu. Itu sih tidak bisa di ini, tapi diacak bisa. Boleh juga diacak ya Bapak Ibu. Memang saat ini ini ya, kebetulan saya bukan guru penggerak, namun saya banyak belajar dari modul guru penggerak bahwa kita memang harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sangat penting untuk membuat soal yang sesuai dengan kemampuan anak-anak ya, sehingga ada fitur yang seperti itu di Google Form.
gitu ya Bun ya? Iya betul. Seperti semalam saya juga mengisi di Revo bahwa kita pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang kita coba gimana sih pembelajaran yang berbeda yang berpihak pada siswa gitu. Jadi dimudahkan dan tetapi tetap kita tidak boleh cheaty. Kita harus mengurangi kecurangan pada siswa gitu. Oke. Bagaimana jumlah soal tidak sama? Kode mana yang harus diubah? Ini masalah aplikasinya Pak Rizal. Oke, saya masuk lagi lah. Oke, waktu kita sebentar lagi saya akan share presensi ya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, saya coba perbesar sedikit ya. Rekap tadi ya, oke ini. Bapak Ibu, untuk soal yang jumlahnya tidak sama, kode yang kita harus ubah itu ini Bapak Ibu ya. Yang kita harus ubah itu ini. Ini kan sheet-nya BID ya, sheet-nya BID. Kemudian ada tanda seru ini batas. Maksudnya di sheet BID ini yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil itu kolom C sampai J ya. Kolom C sampai J itu ada 8 kolom. Jadi yang dirubah ini Bapak Ibu. Kolom C sampai J ada 8 kolom. Yang ini yang dirubah. Misalkan di sini saya praktek ya. Misalkan di sini kolom nilainya di sini. Kolom nilainya di sini. Jumlah soalnya misalkan 7 ya. Nah, berarti yang kita ambil itu dari skor ya. Minta maaf dari nama karena nama yang kita tarik. Kita ambil dari kolom C. Kita ambil dari kolom C ya sampai di kolom L. Nah, kemudian di kolom L ini kita hitung ada berapa sel yang ditarik. Ternyata ada 10 sel ya. Tuh. Ini yang dirubah Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita mainkan adalah ini. Kebetulan ini hilang ya. Ini yang kita mainkan. Ini ya. Ini C, J-nya saya ganti jadi L. Coba ya. Kita ganti jadi L. Kemudian jumlah kolomnya ada 10. Nah, itu muncul lagi ya. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya memang sangat disarankan untuk jumlah soal yang sama ya. Karena kalau tidak sama nanti ya repot di tim IT-nya. Oke, terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya itu presensi bisa bisa diisi, silakan. Oke, Bu Anita. Oke. Dan Pak Rizal, Pertanyaan terakhir. Bu Diana ada pertanyaan terakhir tuh. Iya, ada pertanyaan terakhir ya. Ini dari Pak Charles Yulianto. Ini apakah untuk Google Form itu bisa dibuat pemantauan siswa-siswa ketika sedang mengerjakan soal nih Pak? Contohnya misalnya PCS itu kan bisa dilihat progres siswa yang sudah mengerjakan sampai mana. Nah, bagaimana kalau yang Google Form nih Pak? Silakan Pak Rizal. Iya Bu, terima kasih Bu. Terkait dengan fitur pengawasan ya, kalau saya pribadi sih saat ini belum saya temukan, namun saya pernah pelajari beberapa tutorial di form limiter. Nah, di form limiter itu ada satu fitur yang bisa kita bisa melihat progres anak-anak kita. Tapi saya belum coba Bapak Ibu. Coba nanti dibongkar-bongkar lagi Edson-nya ya, form limiter. Karena untuk saya yang jumlah siswanya sedikit ya, saya cukup awasi manual mungkin Bapak Ibu ya. Saya hanya keliling-keliling. Untuk itu saya belum dapat Bapak Ibu. Kita cari sama. Bapak Ibu, bisa kita awasi sih, tetapi tetap kita mengawasinya secara manual juga. Jadi kita awasinya dengan form limiter, kita set memang waktunya dan juga jumlah siswanya yang mengerjakan Bapak Ibu. Jika 28 siswa ya cukup 28 saja. Jadi hanya 28 siswa yang bisa mengerjakan, tidak boleh lebih. Ya, dan juga settingan di Google Form hendaknya di set satu kali, hanya satu kali ya. Dan juga ada fitur namanya Quillgo di mana Bapak Ibu bisa membuat alur waktu mundur ya di Google Form itu semua.
Jadi nanti kita ulik lagi ya. Banyak sekali sebenarnya di Google Form yang amazing ya. Nah, oke, terima kasih Pak Rizal. Silakan beristirahat. Baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kami selaku narasumber pada sore hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami, tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kirim link Google Form-nya. Yang pertama, link Google Form. Tadi Pak Rizal meminta kita membuat soal ya. Ada 2 soal. Kirim 2 link Google Form-nya ya. Dan juga buat ada Google Sheet. Jadi ada sheet-nya. Silahkan dimasukkan rumusnya tadi. Ya, ada 1 rumus di Google Sheet. Ada 2 rumus ya Pak ya. Ada 2 rumus di Google Sheet. Ya, ada hanya 2 rumus di Google Sheet. Nanti kita lihat di drive-nya Pak Rizal yang dikirimkan tadi. Silakan. Dan juga ada link site-nya. Jadi Google Site itu yang dibagikan tadi, salin link itu boleh dibagikan di kantong tugas. Jadi ada 3 kantong tugas. Di kantong tugas ada 3 link diminta, yaitu Google Form-nya, Google Sheet-nya, dan Google Site-nya. Oke, itu tadi materi dari kami. Tetap semangat dan insya Allah kalau soal sih udah banyak banget teman-teman.